Hey guys, welcome back to another video. Dimana di video kali ini, aku mau share study tips aku yang selama ini aku terapkan untuk survive di perkuliahan kedokteran gigi. Semoga aja study tips aku ini bisa cocok sama gaya belajar kalian ya, dan membuat kalian semakin semangat belajar untuk kedepannya. Oke, jadi hari ini aku lagi pengen belajar buat ujian terakhir aku di semester 3. Step pertama yang aku lakukan sebelum belajar adalah planning. Kenapa planning ini penting? Karena sebelum belajar kalian tentunya wajib tahu seberapa berat dan seberapa banyak materi yang harus kalian pelajari. Dan tujuan dari planning ini supaya kalian tahu harus spare waktu berapa hari untuk nyicil. Nah, seperti yang kalian lihat, ini adalah daftar materi yang bakal keluar di ujian aku nanti. Dan aku memutuskan untuk nyicil 2 hari aja buat belajar, karena materinya nggak terlalu banyak. Pembagian yang aku putuskan adalah seperti ini, jadi pastikan kalian punya waktu untuk menghafalkan dan mereview ya. Kalau udah selesai planning, langsung aja deh kita mulai belajar. Tapi sebelum itu, kita pastikan kita terbebas dari segala distraksi yang bisa bikin kita nggak fokus belajar ya. Oke, selanjutnya kita siapkan alat-alat yang membuat kita semangat belajar. Nah, jadi yang mau aku sampaikan di sini, kalian harus tahu alat apa yang membuat kalian semangat dan mood untuk belajar. Kalau aku pribadi, aku nggak bisa belajar tanpa 2 hal ini, yaitu kertas bergaris supaya tulisanku nggak miring-miring, dan bolpen gel karena biar tulisanku hasilnya lebih tebal dan lebih rapi supaya aku enak membacanya. Makanya bisa dilihat di sini, aku stok banyak banget bolpen gel karena benar-benar aku nggak bisa pakai bolpen lain selain bolpen ini. Dan biasanya aku juga kalau berangkat kuliah cukup bawa 2 hal ini aja, yaitu bolpen gel dan kertas bergaris. Nah, sekarang kita masuk ke gaya belajar utama aku, yaitu merangkum. Karena aku nggak bisa banget kalau menghafal materi segitu banyaknya tanpa dirangkum terlebih dahulu. Nah, kenapa sih aku milih gaya belajar ini? Karena logikanya, kalian pasti sebelum merangkum akan membaca keseluruhan materi, dan kalian pasti akan ngertiin dulu materi itu sebelum kalian mutusin mana sih yang mau kalian tulis di rangkuman kalian. Jadi, dengan merangkum ini, kalian pasti lebih ngerti materinya daripada sekedar baca-baca asal lewat gitu aja. Dan selain itu, kalian juga jadinya tinggal ngafalin kata-kata kunci yang penting-penting aja, guys. Kalau kalian bisa lihat di sini, kebetulan PPT dosennya lagi dapet yang bahasa Inggris. Padahal biasanya kebanyakan bahasa Indonesia kok. Jadi, buat kalian yang minder karena bahasa Inggrisnya pas-pasan dan pengen masuk FK atau FKG, nggak apa-apa banget, nggak usah minder. Karena aku sendiri aja kadang masih suka pakai Google Translate buat bantu ngertiin buku-buku dan PPT yang berbahasa Inggris. Oh iya, aku juga mau bahas lagi tentang alat belajar ya. Seperti yang kalian lihat, aku pribadi nggak terlalu prefer spidol-spidol atau bolpen warna gitu. Dan aku juga nggak ngehias-ngehias catatan aku kayak orang lain, karena biar nggak makan tempat dan lebih cepet ngerangkumnya. Tapi, kalau memang kalian lebih cepet hafal, kalau misalnya pakai spidol warna dan sebagainya, boleh banget kok guys kalian pakai. Karena gaya belajar setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, yang penting buat kalian adalah untuk menemukan gaya belajar ala kalian masing-masing. Oke guys, karena aku udah selesai ngerangkum satu PPT dosen yang tentang bad oral habit, sekarang aku mau refreshing dulu ya, yaitu dengan makan karena aku belum makan malam. Nah, untuk refreshing ini, kalian bebas mau ngapain aja. Mau nonton YouTube, mau main sama peliharaan kalian, mau mandi, makan, bebas lah pokoknya. Yang jelas, refreshing ini penting banget untuk merecharge otak kalian dan nemuin mood buat belajar lagi. Karena kalau terlalu dipaksain, nanti jadinya kalian malah stres dan malah materinya nggak masuk semua. Padahal penting banget buat kalian berpikir bahwa belajar itu adalah kegiatan yang fun supaya kalian ngelakuinnya tanpa beban dan materinya pun jadi lebih gampang masuk. Di sini aku lagi makan sambil nonton YouTube guys. Biasanya aku nontonin macam-macam sih. Cuma sekarang ini aku lagi nontonin K-pop stage gitu karena kebetulan aku suka nari dan sering cover juga dulu sama teman SMA dan juga sama dede aku. Untuk durasi refreshing, aku nggak pernah pakai stopwatch gituan karena aku sendiri punya prinsip kalau kita udah punya target, maka kita nggak perlu stopwatch untuk mengukur waktu belajar kita.
Jadi target aku di sini, setiap aku udah selesai ngerangkum satu PPT dosen, boleh refreshing, terus lanjut ke ngerangkum PPT lainnya. Jadi kadang bisa ngerangkumnya cepet banget, terus refreshingnya lama banget, atau sebaliknya. Pokoknya di sini aku punya target hari ini harus selesaiin 2 PPT dosen. Terserah mau bagi waktunya gimana. Dengan begitu, menurutku aku belajarnya jadi lebih fleksibel dan lebih dibawa santai daripada pakai stopwatch gituan. Tapi balik lagi ke masing-masing kalian, kalau misalnya kalian memang lebih disiplin kalau misalnya kalian pakai stopwatch, maka go for it guys. Jadi aku ini udah selesai refreshingnya guys. Dan sekarang lagi lanjut untuk ngerangkum PPT dosen yang lainnya. Nah, kalau ketemu gambar, kadang kalau memang banyak struktur yang harus dihafalin, aku gambar manual di kertas. Jarang banget kalau sampai aku print terus gunting karena mager guys. Tapi kalau aku males gambar, biasanya aku foto gambarnya di HP, terus aku kumpulin bareng foto-foto lainnya yang harus dihafalin. Dan beberapa jam sebelum ujian, biasanya aku akan spare waktu untuk ngeliat-ngeliat ulang buat mempelajari dan review gambar-gambar tersebut. Oke guys, jadi target ngerangkum aku di hari pertama udah selesai, dan ini dia hasilnya. Besoknya aku mulai belajar lagi karena udah H-1. Dan di sini aku lagi ngerangkum PPT dosen yang terakhir, baru habis itu aku hafalin. Nah, di sini aku mau kasih tips juga buat kalian yang mungkin mager kalau harus ngerangkum pakai tulisan tangan. Atau misalnya ujiannya udah mepet banget, jadi nggak bakal sempet kalau harus ngerangkum gitu. Semuanya itu bisa diakalin dengan ngeprint PPT dosen tersebut, terus kita garis bawahin atau stabiloin kata-kata kunci yang penting. Terus baru deh kita mulai hafalin. Biasanya kalau model PPT-nya yang udah dalam bentuk poin-poin, aku bakal langsung print aja karena percuma ujung-ujungnya kalau ngerangkum jatuhnya malah sama aja kayak ngejiplak atau ngenyalin PPT-nya. Tapi kalau bentuk PPT-nya dalam paragraf panjang, aku lebih prefer ngerangkum tulis tangan supaya lebih ringkas dan kertas yang perlu dihafalin lebih tipis buat dibawa kemana-mana. Nah, akhirnya aku udah selesai guys ngerangkumnya. Dan sekarang aku lagi kumpulin jadi satu supaya nggak berceceran. Terus biasanya aku refreshing dulu dan kumpulin mood untuk ngehafalin. Untuk proses ngehafalin sendiri butuh waktu yang lama karena kadang suka lupa-lupa dikit gitu. Jadi biasanya aku hafalin malam sebelum ujian dan besok paginya aku bangun 3 jam atau 4 jam sebelum ujian untuk hafalin lagi. Dan jangan lupa juga untuk review dari awal sampai akhir materinya dan juga gambar-gambar yang perlu kita pelajari. So, that's all for today guys. I hope you enjoy this video. Sekarang aku mau lanjut ngafalin materi. Wish me luck ya guys, semoga besok ujiannya bisa. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Stay safe and stay healthy. Bye guys!